Dan orang-orang yang nggak suka ke IKN seolah-olah bayinya itu suruh dibunuh, bayinya suruh tidak dikasih makan, suruh diberhentikan, kan nggak begitu. Iya. Dan orang-orang yang nggak suka ke IKN seolah-olah bayinya itu suruh dibunuh, bayinya suruh tidak dikasih makan, suruh diberhentikan, kan nggak begitu. Iya. Ini bayi sudah lahir, dunia sudah tahu bayi ini lahir. Maka tugas kita sebagai anak bangsa adalah memastikan bayi yang lahir ini sehat, tumbuh dan sebagainya. Nah, tugas saya memastikan visi misi IKN yang dijanjikan ke dunia sebagai kota pintar, kota hijau, kan, kota humanis, itu nggak melenceng, Pak. Akhir-akhir ini, semakin deras kritikan dari berbagai pihak yang meminta pembangunan ibu kota negara, IKN, Nusantara dihentikan. Bahkan, ada yang berharap proyek ini mangkrak. Menanggapi hal ini, Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat yang saat ini ditugaskan pemerintah sebagai kurator pembangunan IKN, sangat menyayangkan pandangan tersebut. Ridwan Kamil menggambarkan situasi ini seperti bayi yang baru lahir tapi orang-orang yang tidak suka menyuruh untuk dibunuh. Lebih lanjut, Ridwan Kamil menegaskan bahwa IKN Nusantara sudah lahir dan diamanatkan oleh undang-undang. Dunia sudah tahu akan keberadaan dan tujuan besar dari proyek ini. Oleh karena itu, sebagai anak bangsa, tugas kita adalah memastikan bahwa visi dan misi IKN yang dijanjikan kepada dunia, sebagai kota pintar, kota hijau, dan kota yang humanis, dapat tercapai. Hanya ekspektasi orang seolah-olah IKN itu dalam 3 tahun, 4 tahun selesai. IKN itu butuh 15 tahun, butuh 20 tahun. Imajinasi seolah-olah beres itu imajinasi 20 tahun. Kalau berharap 2-3 tahun sudah selesai, menurut saya imajinasinya terlalu over expectation, kan? Iya. Yang bisa beres di waktu dekat ini adalah kawasan inti. Oke. Bukan IKN. Jadi bukan gini, membangun Jakarta segede Jakarta dalam 3 tahun nggak mungkin. Tapi kawasan Monasnya bisa. Nah, IKN itu begitu. Jadi sekota IKN-nya butuh 15-20 tahun, tapi kawasan istana dan kementerian alias kawasan Monasnya itu bisa. Makanya ada istilah nasihat saya ya ke netizen kemana, seeing is believing. Kesana dulu kalau bisa, baru komen. Karena agak susah diterangin tanpa melihat. Orang yang nggak pernah ke Jakarta, gimana menilai Jakarta? Ruwet, macet. Pasti dia baca dari berita dari apa. Berita. Tapi kalau udah lihat sendiri, ya. Oh Jakarta ternyata anu. Nah, itu yang saya jawab lah ya. Yang bisa saya sampaikan adalah kawasan inti yang segede Monasnya itu. Sebelum Agustus. Di Agustus. Siap. 17 Agustus. Nah. Urusan air, urusan apa memang masih berproses. Targetnya harusnya 1 bulan ini selesai. Tol juga? Ya, semuanya Agustus. Sebelum 17 Agustus ya? Tapi yakin, Kang? Ya, sementara melihat kemarin ke sana di lapangan gitu. Sih bisa. Bisa ya? Tapi cuman pindahnya PNS-nya mungkin tidak di Agustus. Akhirnya mundur? Ya, kan nunggu kesiapan dulu. Saya sebagai arsitek ya. Untuk ukuran 3 tahun ngebangun sebanyak itu luar biasa. Ngebangun kota dari nol. Iya. Dari nol itu kan ya? 3 tahun udah gedung berdiri dalam 3 tahun. Menurut saya ini etos kerja yang luar biasa yang masyarakat sering tidak tahu gitu. IKN itu membangun kota, bukan membangun pusat pemerintahan. Nah itu, iya.
kalau membangun pusat pemerintahan berarti populasinya hanya PNS kan? PNS, ASN. orang yang kerja di rumah sakit atau Kalau sekolah membangun gitu kan. kota harus ada formal informal. Iya. Harus ada makan di mall, makan di kaki lima. Harus ada direktur dan ada office boy. Direktur nginapnya di mana harus ada, office boy ngekosnya di mana harus ada. Jadi itu kota. Oke. Nah, kita itu mendesain kota. Kalau pusat pemerintahan 100% duitnya APBN. Kalau mendesain kota, mungkin APBN hanya 20%, 80%-nya adalah uang swasta kan. Membangun hotel, membangun apartemen, membangun pusat hiburan dan lain sebagainya. Jadi Nusantara didesain sebagai kota, bukan sebagai pusat pemerintahan. Oke. Kang, sebagai kurator IKN kan berarti Kang Emil sudah yakin dengan kota IKN ya? Ya, tugas saya itu memastikan agar bayi yang lahir ini gitu ya, itu menjadi bayi sehat, bayi lucu kan begitu. Karena bayinya udah lahir oleh sebuah undang-undang. Ini orang-orang yang nggak suka ke IKN seolah-olah bayinya itu suruh dibunuh, bayinya suruh tidak dikasih makan, suruh diberhentikan, kan nggak begitu. Iya. Ini bayi sudah lahir, dunia sudah tahu bayi ini lahir. Maka tugas kita sebagai anak bangsa adalah memastikan bayi yang lahir ini sehat, tumbuh dan sebagainya. Nah, tugas saya memastikan visi misi IKN yang dijanjikan ke dunia sebagai kota pintar, kota hijau, kan, kota humanis itu nggak melenceng, Pak. Makanya tugas saya agak berat. Seminggu berat saya banget. meriksain 5 proyek. Setiap minggu. Tapi nggak harus ke sana. Sepertiganya saya ke sana, 2/3-nya saya di Jakarta. IKN Nusantara dirancang sebagai kota pintar yang mengintegrasikan teknologi canggih dalam berbagai aspek kehidupan. Infrastruktur digital akan memungkinkan efisiensi yang tinggi dalam manajemen kota, dari transportasi hingga pelayanan publik. Smart grid, sensor lingkungan, dan jaringan internet berkecepatan tinggi adalah beberapa teknologi yang akan menjadi tulang punggung kota ini. Dengan demikian, IKN akan menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup warga. Salah satu keunggulan utama IKN adalah konsep kota hijau dan berkelanjutan. Sebagai kota yang dibangun di tengah hutan Kalimantan, IKN akan mengedepankan pelestarian lingkungan. Desain kota ini mengutamakan ruang terbuka hijau yang luas, taman-taman kota, dan penggunaan energi terbarukan. Sistem transportasi yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan jalur sepeda, juga akan diimplementasikan untuk mengurangi jejak karbon. Selain itu, pengelolaan sampah yang modern dan efisien akan memastikan bahwa kota ini tetap bersih dan lestari. IKN juga akan menjadi kota yang humanis, di mana kesejahteraan dan kenyamanan warganya menjadi prioritas utama. Pembangunan infrastruktur sosial, seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat kebudayaan, akan memastikan bahwa setiap warga memiliki akses terhadap pelayanan dasar yang berkualitas. Desain kota yang inklusif dan ramah pejalan kaki akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan untuk ditinggali. Kritik dan skeptisisme adalah hal yang wajar dalam setiap proyek besar. Namun, penting bagi kita untuk melihat gambaran yang lebih besar dan jangka panjang. IKN Nusantara bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan simbol transformasi dan kemajuan bangsa. Dengan dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat, IKN akan menjadi kota yang membanggakan Indonesia di mata dunia. Sebagai bangsa yang besar, mari kita bersatu dan bekerja bersama untuk mewujudkan IKN Nusantara sebagai kota masa depan yang kita impikan. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menghadirkan inovasi dan kemajuan yang berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat dan kelestarian alam.